Anda masih di Kompas Bisnis, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing bisa memimpin badan usaha milik negara. Hal ini dipertegas Prabowo dengan mengubah regulasi yang memperbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan BUMN. Dalam dialog bersama Chairman Forbes di Jakarta Rabu kemarin, Prabowo bilang telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara menjalankan bisnisnya dengan standar internasional, termasuk mencari talenta terbaik yang berasal dari luar negeri. Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan pimpinan Danantara untuk merampingkan jumlah BUMN. Ia ingin memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200-an BUMN. Dengan pemangkasan itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan BUMN Indonesia. I've given direction to the chairman of the Danantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 state-owned enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230, 240, and then run them with international standards. And I've changed the regulations. Now expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Era baru pengelolaan BUMN dimulai setelah ada payung hukum baru lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. BUMN kini boleh dipimpin oleh warga negara asing atau WNA. Kita akan bahas, masih bersama kami Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Stelios. Mas Bima, ini WNA ada yang jadi direksi Garuda Indonesia nih. Ada Direktur Transformasi Neil Raymond Nils, kemudian Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Balagopal Kundufara. Nah, kalau kita lihat Garuda ini kan bermasalah ya Mas ya sebenarnya. Keuangannya merugi, kemudian IPO juga kemarin ujung-ujungnya kasus gitu ya. Direksinya juga sebelumnya banyak yang terjerat korupsi. Emang dengan kemudian ada direksi dari luar negeri, dari asing, ini bisa jadi penyelamat Garuda? Sebenarnya mimpinya itu, kalau mimpi kan boleh aja ya. Ini sama seperti Temasek Holding. Jadi Temasek itu kalau kita bongkar jeroannya, itu akan dilihat bahwa direksi-direksinya memang talenta-talenta ex-direktur perusahaan multinasional global. Dulu ada mantan direksinya Alphabet misalnya, atau CEO-nya perusahaan manufaktur skala besar. Nah itu mimpinya ke sana arahnya. Tapi kan ada prakondisi sebelum BUMN kita itu bisa sama dengan Temasek tadi. Apa prakondisinya? Maka bukan hanya direksi-direksinya, tapi dirutnya itu memang harus mengandalkan meritokrasi. Kalau perlu, tapi memang dicari dulu dari dalam. Karena sebenarnya talenta kita dari dalam maupun diaspora Indonesia di luar itu siap mengisi pos itu sebenarnya. Sebelum masalahnya adalah WNI atau WNA. Tapi pucuk pimpinan CEO-nya itu harus meritokrasi. Artinya meritokrasi nggak boleh ada titipan jabatan misalnya, atau ada komisaris rangkap jabatan, direksi juga yang misalnya punya konflik kepentingan dengan partai politik atau relawan tertentu. Itu dibersihkan dulu. Baru kita bicara nih, apakah boleh WNI atau WNA. Kalau loncat kepada WNA di pucuk direksi, direktur utama atau CEO-nya itu tidak berdasarkan pada meritokrasi, maka yang terjadi si WNA bingung juga. Mungkin performanya di perusahaan asing sebelumnya dia bagus. Tapi begitu masuk ke dalam BUMN, dia kaget pastinya. Pasti seminggu pertama kaget dulu tuh pas rapat-rapat. Kok begini nih? Karena dia harus melapor ke pucuk CEO yang ternyata belum tentu dia meritokrasi. Maka yang terjadi adalah kebingungan. Nah ini coba-coba eksperimental begini tanpa ada prakondisi tadi, ini sebenarnya nggak akan membuat BUMN kemana-mana. Oke, tapi kalau tadi Mas Bima bilang sebenarnya banyak gitu ya talenta-talenta kita yang dari dalam negeri juga sebenarnya punya kemampuan gitu. Kemudian apa yang mungkin mendasari kemudian bisa dibuka untuk warga negara asing, karena memang kita ngelihatnya pokoknya kalau ekspat kalau ini lebih ahli, lebih keren gitu istilahnya kalau kita lihat dari jajaran direksi. Seperti apa sih sebenarnya pertimbangan yang mungkin Mas Bima lihat di belakang? Kalau saya ngelihatnya kita masih mengidap yang namanya inferiority complex. Jadi melihat bahwa semua yang datang dari luar atau yang kulitnya beda warna atau warga negaranya berbeda bukan WNI itu dianggap superior, hebat. Nah ini biasanya terjadi di negara-negara memang yang pernah mengalami kolonialisme dalam jumlah yang sangat masif, kemudian jangka waktunya sangat panjang. Jadi kalau dilihat
pertanyaannya dibalik. Sebelum WNI atau WNA, kita cek dulu berapa banyak WNI itu yang sudah lama memimpin perusahaan-perusahaan bergengsi internasional dan beroperasi di Indonesia. Karena kalau cuman dia resume ataupun CV-nya, pengalaman panjangnya di perusahaan asing, kita nggak kekurangan warga negara Indonesia yang punya talenta. Talentanya juga dididiknya dengan kuliahnya di luar negeri. Atau dia memimpin perusahaan yang jumlah karyawannya lebih dari 5.000 orang. Perusahaannya skalanya masuk dalam Forbes misalnya, atau Fortune 500. Itu bukan hal yang susah dicari. Belum kita bicara diaspora yang sudah bekerja di perusahaan besar, ya. Ada yang di Google, ada yang di Alphabet, ya, induknya Google, kemudian di perusahaan-perusahaan energi terbarukan yang ada di luar negeri. Itu banyak yang bisa ditarik untuk pulang. Nah, ini jangan sampai terjadi, misalnya begini. BUMN ini mirip kayak PSSI, mirip kayak main bola. Jadi prakondisinya belum diciptakan, tapi udah naturalisasi. Udah ngimpor dulu gitu. Udah melakukan importasi pemain-pemain dari luar. Yang terjadi apa? Ya, ibaratnya nggak lolos lah Piala Dunia lah, kira-kira gitu, kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini artinya sama nih. Jadi sebelum BUMN ini mau diutak-atik, direksinya dari siapa? Nah, inilah yang menjadi PR. Oke, tapi kalau kita lihat dari negara-negara lain gitu ya Mas, apakah wajar gitu orang asing dari luar negara memimpin BUMN? Kalau mungkin perusahaan swasta sering kita lihat dan wajar gitu ya, tapi kalau memimpinnya BUMN gitu, punya negara yang dipimpin oleh orang asing, itu apakah wajar? Kemudian kalau misalnya kita ngambil dari luar, apakah punya resiko tersendiri dan kelebihannya apa sebenarnya Mas? Oke. Sebagai contoh misalnya sovereign wealth fund atau dana kelolaan, itu yang paling dekat dengan kita adalah di Singapura, Temasek. Itu banyak tadi direksi-direksi dari ex perusahaan asing. Atau yang jauh sekalian, misalnya di Arab Saudi, Qatar, Investment Authority Fund, kemudian ada lagi di daerah Timur Tengah lainnya, itu memang betul. Jadi Timur Tengah itu, dana kelolaannya, itu diserahkan pada ahli profesional yang datangnya dari mana? London, Hong Kong, dari Paris. Itu bukan hal yang tabu. Yang penting kan saudagar Timur Tengah dan negara Timur Tengah ini, sultan-sultan di Timur Tengah itu inginnya agar berapa sih bisa ngasih return atau imbal hasil per tahunnya dari dana kelolaan investasi. Jadi begitu aja selesai. Tapi begitu kita cek lagi, tata kelolanya bagus. Artinya gimana? Mereka orang asing yang dipilih menduduki BUMN atau dana investasi seperti sovereign wealth fund itu nggak boleh punya konflik kepentingan. Jadi 1 tahun dia harus steril dari konflik kepentingan di industri yang sama. Artinya dibersihkan dulu nih. Background check-nya juga jelas dulu. Karena khawatir akan menjual resep atau rahasia dari BUMN itu kepada pihak-pihak luar. Yang justru merugikan kepentingan nasional. Nah, inilah pentingnya di situ. Jadi sebenarnya nggak masalah kita ngambil dari luar pun, karena di luar juga udah banyak yang sukses dengan itu, tapi lagi-lagi pengkondisian di dalam negeri kita seperti apa, kemudian juga background check-nya, jangan sampai yang kita bawa asing ini malah punya kepentingan dan tadi Mas Bima bilang beresiko untuk mengganggu stabilitas di dalam negeri. Mas Bima, kita masih punya banyak pertanyaan tapi waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Silver sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi, terima kasih. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Sumatera Utara